Allahu Akbar, cantik lah, indah lah kalau macam ni guys. Sungai tu betul-betul sungai macam tu kan. Allah. Wah, hanya berselang beberapa hari saja. Bener kan? Coba 14. Allahu Akbar. 18. Allahu Akbar. Ya Allah. Kok bisa gitu loh guys ya? Angin, sungai sepanjang lebih dari 200 km ini dulu jadi sumber air minum, irigasi sawah, bahkan pembangkit listrik. Tapi sekarang, limbah pabrik, sampah rumah tangga, dan plastik menumpuk parah di permukaannya. Bener. Ironisnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Jadi, di sini kita akan melihat bagaimana keindahan-keindahan dan juga kejorokan-kejorokan yang ada di Indonesia dan juga Malaysia ya guys ya. Jadi, jangan baper dulu ya teman-teman sekalian. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama istilahnya melihat gitu. Ya, semoga video ini memberikan pelajaran bagi kita. Dan buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan klik link ya, klik istilahnya keranjang yang ada di samping saya ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja dibelanjain di situ untuk mensupport istilahnya saya dagangan. Sebenarnya kayak sistem bagi hasil kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman belanja di link saya, nanti saya dapat komisi lah seperti itu. Jadi ya sekaligus untuk support saya lah seperti itu. Dan ya tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Jadi untuk makluman kawan-kawan yang menonton, ini adalah suasana di sebuah lokasi di kawasan Sungai Kelang. Kalau kita boleh lihat, terdapat banyak sampah-sampah yang dikumpulkan di sini, sama ada melalui air dan kalau kita boleh lihat juga terdapat banyak plastik sekali guna. Bener banget nih guys. Mari kita sama-sama kurangkan kadar penggunaan plastik sekali guna dan teruskan #tumbuh bersama. Wow, keren sih guys ya. Ada gerakan-gerakan seperti ini untuk istilahnya membersihkan sungai gitu loh guys ya. Dan apa namanya ya, di Malaysia juga ada ternyata. Keren sih guys ya. Oke, kita next ya. Kita lihat. Saya pengen tahu gitu gimana sungai yang ada di Malaysia guys. Kotornya Sungai Kelang. Betul lah orang kata Sungai Kelang ni sungai paling kotor kat Malaysia. Kami cuba tolong selamatkan. Sebenarnya challenge 100 followers baru, kita akan kutip satu beg sampah. Kita dah dapat lebih kurang 1,600 followers baru. Sekarang ni kita bersama dengan tim LKP di KL dan juga Selangor. Kita akan kutip 16 kali sampah. Let's go. Setiap 100 followers baru kat TikTok, kita berjanji untuk kutip satu beg plastik sampah penuh. Kenapa? Sebab kesedaran tentang pencemaran alam bukan sahaja tanggungjawab kerajaan, tapi kita semua. Kita sedar tak bahawa kita tengok di Sungai Kelang ni datang daripada tindakan kita sendiri, terutamanya warga Kuala Lumpur dan juga Selangor. Melalui challenge ni, kita nak ajak anda semua untuk turut serta, sebab setiap tindakan kecil, setiap follow, setiap komen bantu untuk cipta kesedaran yang besar. Challenge ni kita buat untuk satukan kita semua dalam satu misi penting, iaitu nak selamatkan alam sekitar. Setiap follow bermakna satu langkah lebih dekat ke arah persekitaran yang lebih bersih dan juga selamat. Dan kita dah berjaya kumpul 16 paling sampah. Jangan lupa setiap 100 followers baru yang kita dapat, kita akan kutip sampah satu beg plastik sampah penuh. Kita buat ni untuk anda semua. Jadi anda tolong kami. So, kan dah bersih. Kalau ada yang nak jadi sampah-sampah plastik yang banyakan gitu loh guys ya. Sungai Kelang terbukti sungai paling kotor kat Malaysia. Betul ke? Hanya spekulasi liar, santai. Tapi selepas ini bersih lah. Janganlah buang sampah sembarangan lah guys ya. Kenapa banyak orang buang sampah dalam sungai? Bukan ke kita sebagai manusia ni perlu menjaga sungai dengan elok, merawatnya dengan elok. Tapi apa? Ada manusia yang tak bertanggungjawab membuang sampah. Itulah ada je oknum-oknum macam tu. Tapi masih sedikit sampah tu kan. Jom kita next video lagi guys. Wah. Tapi di sini tuh sungainya masih bagus gitu dan sampahnya hanya di pinggir-pinggir gitu guys. Wah, banyak kali sampah tuh kan. Tapi belum kita tengok lah negara kita tuh. Ini negara jiran kita ya guys ya.
Jadi di sini adalah di Malaysia seperti itu ya guys ya. Macam mana nak join program seperti ini ya? Saya nak. Itulah ada lah kan kat sini dia cakap. Sampah di sungai bukan lagi masalah kalau kita semua berganding bahu. Hari ini seramai 17 sukarelawan kan. Hebat dari MVM dan Haram Makers turun padang ke Sungai Keruh. KTM Segambut KL dan hasilnya 272 kilo sampah guys. Tapi kalau kita tengok kan dekat pinggir-pinggir je lah. Dia bagi guys. Kalau botol ini semua kan. Okey, kita boleh tengok ni. Dia boleh bagi beza kan. 272 gila. Terima kasih semua volunteer MVM yang terlibat hari ini. Terbaik lah guys ya. Nah, kerjasama seperti inilah yang istilahnya membangun, yang juga istilahnya membuat kita itu menjaga lingkungan, sadar akan lingkungan seperti itu. Nah, kita akan tengok nih guys ya di Indonesia macam mana ya sungai kotor tu kan. Kalau kita nampak dekat Malaysia tu tak kotor sangat lah. Maksudnya dekat pinggir-pinggir je lah kan. Tapi kalau dekat Indonesia macam mana? Jom kita simak videonya guys. Macam ni ternyata. Sungai terkotor di Jakarta. Jadi tadi kan ada dekat KL tu kan juga kan yang 272 kilo itulah. Sekarang kat Jakarta ni kita tengok. Allah, seteruk ini ya guys ya, tercemar sekali ya sungainya. Allah. Okey, kita boleh tengok lah. Maksudnya kalau kat Malaysia, sungai tu masih mengalir lah, masih bagus lah, sampah kat samping-samping. Kalau di Indonesia ni guys, dekat Jakarta ni kita boleh tengok lah macam mana ni. Sungai lah macam ni kan. Allahu Akbar. Mulailah dari kita dulu. Sosialisasi harus sering-sering diadakan oleh Pemda setempat. Dan dibuatkan wadah. Kalau banjir yang kena rakyat kecil. Tapi sebagai rakyat kecil juga harus saling sadar lingkungan. Bener banget nih. Ya, Bang Miftah ini sudah berkomentar dengan benar gitu kan. Karena harus mulai dari diri sendiri gitu ya. Jika banjir yang disalahkan gubernur dan presidennya, sebenarnya yang buat ulah itu adalah rakyatnya sendiri. Ya kan, rakyat yang tinggal di sekitar situ buang sampah sembarangan. Ketika ada hujan, air mau lalu gitu kan, air mau lewat, ada sampah ini jadi kehalang, maka terjadilah banjir kayak gitulah guys ya. Allahu Akbar. Ya Allah, sadarlah kita ya. Ini beda banget loh guys, gila. Oke. Apa nih guys? Miris, Sungai Citarum yang dibersihkan Pandawara Group kembali dipenuhi sampah. Loh. Kok bisa ya? Oke. Allahu Akbar. 14 Juni 2024. Oke. Allah, lautan sampah guys. Dibersihkan oleh Pandawara ya. 14 Juni. Allahu Akbar. Cantik lah, indah lah kalau macam ni guys. Sungai tu betul-betul sungai macam tu kan. Allah. Wah. Hanya berselang beberapa hari saja. Bener kan? Coba 14. Allahu Akbar. 18. Allahu Akbar. Ya Allah. Kok bisa gitu loh guys ya. Dengan grup Pandawara yang istilahnya ya dari anak-anak muda itu yang berkumpul gitu kan. Dan juga istilahnya membersihkan semua sungai. Hampir semua sungai lah kalau menurut saya. Tapi kenapa gitu kan? Sampah masih ada lagi dengan konteks yang lebih banyak lagi. Gila banget. Banyak lagi. Sampahnya banyak lagi. Banyak lagi sampahnya. Yang di situ juga banyak. Allahu Akbar. Ya Allah. Harus minta Pandawara ya. Kenapa enggak dengan kesadaran penuh warga sekitar? Pandawara aja bisa. Kenapa pemerintah enggak? Terus habis itu ada yang komen, Pandawara ngapain aja sih katanya. Lah ngapain aja?
Aduh, pemerintah yang ngapain aja gitu loh guys. Allahu Akbar. Sampai gitu loh. Parah banget gitu. Sampah yang istilahnya ada di sungai-sungai di Indonesia guys. Memang banyak sungai yang cantik-cantik, indah-indah dijaga itu banyak. Tapi saya mau mengangkat gitu. Sekotor inikah kita, istilahnya sejorok inikah kita tidak disiplin kepada membuang sampah pada tempatnya gitu loh guys ya. Oh, ini Bandung ya. Allahu Akbar. Izin pakai video buat tugas. Waduh. Allah. Gila sih guys. Dilarang buang sampah, tapi sampahnya susah ya guys ya. Aduh, kok bisa lah kan rakyat nih. Tolonglah guys, ya tolong gitu ya. Berubah gitu. Jangan sampai istilahnya kayak gini terus gitu loh guys ya. Masa kita itu gak tahu lah guys ya. Masa kita istilahnya dengan adanya pembersihan sampah dan lain sebagainya itu guys, kita menjaga sungai itu menjadi asri lagi, menjadi bersih lagi gitu. Kalau kayak gini gimana dong guys? Allahu Akbar. Dengar tentang Sungai Citarum? Sungai ini disebut ini Sungai Citarum itu yang sebelumnya kita react itu, yang sebelumnya ini ya, video sebelumnya itu yang banyak banget sampahnya, yang ada sampan-sampannya itu. Salah satu sungai paling tercemar di dunia. Padahal dulunya, Citarum adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang di Jawa Barat. Bayangin, sungai sepanjang lebih dari 200 km ini dulu jadi sumber air minum, irigasi sawah, bahkan pembangkit listrik. Tapi sekarang, limbah pabrik, sampah rumah tangga, dan plastik menumpuk parah di permukaannya. Ironisnya, meski kotor banget, jutaan orang masih bergantung sama sungai ini setiap hari. Inilah bukti kalau sungai bisa jadi cermin kehidupan manusia, bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bencana kalau kita nggak jaga alam dengan bijak. Bener banget sih guys ya. Sungai Citarum, sungai yang istilahnya berada di Jawa Barat. Ini disebut sebagai sungai paling kotor di Indonesia. Gila sih guys ya. Sungai Citarum deket rumah aku. Aku rumahnya deket Sungai Citarum, tapi sekarang bersih. Nah itu, sekarang bersih. Berarti itu tandanya semakin baik ya penduduknya, semakin baik pemikirannya, tidak buang sampah sembarangan. Karena kalau banjir yang repot ya yang punya rumah di situ gitu loh guys ya. Please lah yang mana-mana orang yang istilahnya ada sungai, please jangan buang sampah ke sungai guys ya. Softtek sempak. Dari situ yang ini, wah gak kena. Ini menindaklanjuti laporan adanya sampah di Sungai Ampel dari Cak Soleh lawyer yang menumpuk. Aduh, tolong pemerintah Kota Surabaya tetap membersihkan sampah secara rutin. Tetapi tolong bantuannya agar jangan buang sampah di sungai. Ini kata Cak J1 guys ya, Cak J kayaknya ini ya guys ya. Selain banjir, sampah akan mengotori pemandangan kota Surabaya tuh loh guys ya. Kelakuannya Blok M itu Cak J. Aduh, kok bisa kayak gini? Percayakah kalian sungai yang kotor ini ternyata ada di tengah-tengah kota Surabaya? Yang bersih rek. Tapi pas kemarin saya ke Surabaya guys, itu sudah bersih sungainya guys. Keren sih pemerintahannya Cak Ji. Pemerintah bukan sih Cak Ji, ini saya kurang tahu deh guys ya. Kalau memang iya, kayaknya ini tolong pemerintah Kota Surabaya, kayaknya pemerintah ya guys ya. Ini memang Surabaya terbaik guys kalau menurut saya sekarang itu, karena banyak banget sungai-sungai yang udah bersih di sana. Rencananya gini Pak, kita pasang trasboom, kita datangkan alat berat. Iya. Pakai manual kayaknya nggak nutup. Suwe nggak nutup. Kapan alat beratnya didatangkan? Ini proses pengiriman. Proses pengiriman. Terima kasih Cak Soleh informasinya. Ini langsung pasukannya alap-alap turun ke sungai membersihkan kotoran-kotoran sampah. Tapi sih kebacut yo masyarakat iki. Bolak-balik dibersihin tapi dibuangi sampah sembarangan. Nah, iya toh. Gak ada kesadaran blas gadas. Gak ada. Wis entuk iwak durung? Nah. Lentu akeh lentu. Wah, wis parah. Ini nanti didatangkan alat berat karena kalau diatasi secara manual kurang maksimal. Iya, jadi lama ada nanti. pego untuk sekaligus membersihkan sedimen tanah yang sudah agak dangkal. Blekedak.
Softtek, sempak, tak. Dari situ yang ini, wah wis gak kena. Wis. Iki sampah ini dari mana sih sampah ini? Wong gua iki. Ini kan banyak saluran-saluran masuk ke sini. Hah? Ya sampah. Lah iya kok ngene. Saya menghimbau khususnya warga yang ada di sekitaran sini. Kalau buang sampah jangan seenaknya dibuang di kali. Lah iya toh. Tapi setiap kalinya kotor yang disalahkan Pemerintah. Padahal sing buang sampah sembarangan ini rakyat. Warga. Tolong diingatkanlah sesama warga. Kalau ingin menjaga lingkungan bersih sehat, ayo jaga bersama-sama. Bukan berarti kita nggak mau bersihkan. Ini kita bersihkan, tapi seperti ini ya karena warganya yang kurang sadar tentang arti bersih-bersih lingkungan. Ini barusan ini satu becak ketangkep sama teman-teman. Langsung gemeter Pak, orang tua Pak. Wes di video tuh ngerung? Ada. Mana video nih? Kenapa itu? Kamu sudah bro, iki setiap bulan dibersihin tolak ngene sing gua kebacut to. Aku lagi dilapori sudah topo kan dari muangkel wis malso. Pon winginane minggu winginane tak kon ngangkut sampahmu iki ono repot-repot. Tuh guys ya, maksudnya kayak gitulah guys ya. Jangan sampai istilahnya kita buang sampah sembarangan. Jadi kalau pemerintah sudah menjaga lingkungan, yuk kita rakyatnya itu juga menjaga lingkungan. Jangan saenaen dasmu kuwi ngono loh ya. Jadi kalau kita istilahnya melihat sungai-sungai kayak di negara Jepang lah ya kan. Nah, itu negara-negara lain kayak London dan lain sebagainya itu bersih semua guys. Sedangkan kita nih loh, kita katanya mau maju, mau jadi Indonesia emas. Kenapa kok rakyatnya masih seperti itu loh guys ya. Kalau istilahnya dibandingkan sampah kita dengan sampah yang ada di Malaysia itu beda banget guys. Sungai di sana kalau teman-teman lihat ini tengahnya masih lowong guys. Masih istilahnya sampahnya tuh hanya di pinggir-pinggir aja, tengahnya itu bersih gitu loh guys ya. Berbeda halnya dengan kita, sampah semua isinya. Itu guys ya Allah, Allahu Akbar. Semoga dengan video ini kita bisa lebih sadar lagi dan peduli terhadap lingkungan. Jangan pernah buang sampah sembarangan apalagi di sungai. Saya pernah istilahnya lewat gitu kan di jembatan daerah-daerah mau ke bandara di sini ya guys ya. Nah di situ ya guys ya, yang saya temukan naik motor gitu, tiba-tiba langsung dibuang sampahnya. Ya dibuang ke sungai, di jembatan itu dilempar gitu loh guys ya. Nah otak-otak seperti ini, mereka ini yang susah gitu loh. Padahal ada tong sampah daripada pemerintah, padahal ada tempat pembuangan sampahnya ya. Kenapa harus dibuang ke sungai? Ini otaknya itu yang tidak waras gitu loh guys ya. Jadi semoga ini menjadi pelajaran dan pengetahuan bagi kita semua tentang bagaimana kita menjaga lingkungan. Pemerintah menjaga lingkungan, kita sebagai rakyat juga istilahnya membantu pemerintah dengan mengurangi sampahnya dibuang ke sungai itu. Dikurangi, bukan dikurangi, bahkan ya jangan sampai lah buang sampah ke sungai lagi gitu loh guys ya. Jadi kalau kita tengok sebentar, kita akan habis ini kita akan tengok ya guys ya. Sungai indah di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi di situ pasti akan kita merasakan gitu loh, bagaimana istilahnya indahnya ketika sungai itu sangat-sangat indah gitu loh guys, sangat bersih gitu loh ya. Oke, kita tengok guys. Allah, cantiknya sungai ni. Tuh, siapa guys, boleh teka sungai ni kat mana? Sungai ni kat mana? Siapa boleh teka ni? Sungai air warna biru macam ni. Masya Allah. Apabila berada di satu lokasi rahsia, teka di Kelantan kau di mana? Air warna betul-betul warna hijau, warna biru macam ni. Tak tercemar langsung. Jadi harap-harap tak ada lah orang buat sampah macam ni. Jadi dah tengok air dia. Ni. Allah, jernih kali guys. Nah kayak gitu guys, suasana seperti ini di sungai. Bisa melihat bawah batu-batu sungai. Ini batu-batunya juga cantik-cantik gitu. Kan bisa jadi wisata alam. Anak-anak kita, keturunan kita bisa juga istilahnya untuk menikmati alam itu sendiri gitu. Tapi kalau dibuangin sampah, tercemar guys, penyakit di mana-mana. Ini di Malaysia ya guys ya, kita tengok. Adakah ini di Kelantan? Adakah ini di Kelantan? Atau di mana? Komen doa. Ya Allah, cantik gila guys. Lata moklong ko ala kerai Kelantan. Oh Kelantan lah ni, Kelantan ni dekat Kelantan, Sungai Pergau. Betul ke? Air sungai Tesco Kota Baru Sungai Kedamaian Pelakir rumah saja.
Kampung Lingkubang, Kota Belud, Sabah Kat Sabah ke dekat Kelantan? Salah guys yang ngomongnya. Kat Sabah ke kat Kelantan? Macam tu. Saya lagi menyesuaikan gitu apa yang di komen-komen orang tu. Air cantik tapi susah nak mandi. Manda tak berenang sebab tu banyak. Sebab memang dangkal lah kan. Tapi kalau nanti ada pasang dia air kan, ada. Kalau saya biasa buat batu tu saya susul, lepas tu buat macam kubangan macam tu, lepas tu mandilah saya kan. Kat tu lah. Nah, jom kita tengok guys ya. Ini di Malaysia dan kita tengok keindahan sungai juga yang dijaga ya oleh masyarakat cerdas kita juga guys ya. Oh, apabila sungai kita jaga seperti ini guys, cantik gila. Wah, seperti ini guys, terjaga gitu loh guys ya. Seperti mandi di Kayangan sungai di Sumut guys, seperti mandi di Kayangan, sungai terjernih. Pada nggak percaya kalau ini masih di Sumut. Waduh, di Indonesia nih guys, gila. Ini itu airnya jernih kali. Pada nggak percaya kalau sungai ini tuh masih di Sumut. Mandi di sini itu seger kali, bisa berenang ala-ala mermaid gitu. Aku juga bakal spill gimana sih tips biar dapat air yang jernih kayak gini. Ada apa weh? Ada apa? Biru kali sungai di sini, pokoknya puas kali mandi di sini. Ini adalah Sungai Karanganyar di Siantar. Di posan aku sebelumnya pada nggak percaya kalau sungai ini tuh di Karanganyar, karena mereka bilang airnya itu biru kali, nggak seperti kenyataannya. Padahal video ini nggak diedit sama sekali loh woy. Kenapa jernih ini aku datangnya di hari weekday, jadi sepi, airnya nggak butek dan juga nggak lagi musim hujan. Ditambah lagi ada pantulan matahari yang buat warnanya itu jadi lebih cerah. Kalau kalian mau kesini, aku sarani di hari weekday aja ya woy, biar nggak rame juga. Masuk ke sini itu gratis, kalian cuma bayar uang parkir, no pungli-pungli. Buat yang nggak pandai berenang, air sungai di sini tuh agak dalam, jadi kalian hati-hati ya woy. BTW, kalian udah pernah kesini belum? Kalau udah, ada nggak kenangan ketika mandi di sini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya woy. Gas lah. Oke, ini kita bisa lihat gitu loh guys ya. Bagaimana ketika sungai dijaga oleh rakyat-rakyat pintar, rakyat-rakyat cerdas. Ya, orang jualan di sini, orang jualan, tapi di situ tidak buang sampah sembarangan. Itu loh guys. Bisa kan lihat perbedaan orang yang istilahnya pintar sama tidak pintar itu. Ketika orang pintar maka jadilah seperti ini. Jadi tempat wisata, sumber kehidupan ekonomi, ya sumber pangan juga karena sungainya, ya kan. Kalau ada ikannya itu buat pancing dan lain sebagainya gitu loh guys ya. Allahu Akbar. Ini cantik gila guys. Kalau cari udang di sini pasti dapat tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ya gila guys, ini pelajaran bagi kita. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan kepada sungai yang memang dia tidak bersalah apa-apa. Dia itu mengalir untuk memberi kehidupan, bukan memberi penyakit kepada orang yang tinggal di situ guys. Gila sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Indah sesungguhnya, tetapi karena ulah manusia. Betul apa yang ada dalam Al-Quran, sesungguhnya bumi itu ya sangat indah, tetapi karena tangan-tangan manusialah bumi itu akan hancur, ya kan. Di situ guys ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mari dari sekarang, dari diri kita, jom kita istilahnya jangan buang sampah sembarangan. Orang yang buang sampah sembarangan bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, bukan orang yang berakhlak, tetapi orang yang tidak membuang sampah sembarangan, orang yang istilahnya menjaga lingkungan, itulah orang yang berakhlak, itulah orang yang istilahnya pintar dan cerdas. Gitu ya guys ya. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.